Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Ramadan yang nomor M0821217771 teknik elektro kelas 9. Di sini saya akan presentasikan tentang praktikum sistem pelajaran. Untuk model 1 judulnya adalah pemodelan sistem. Berikut adalah tabel percobaan F1. Berikut adalah tabel percobaan F2. Ini adalah contoh grafik dari percobaan orde 1 percobaan 1. Pada grafik di atas menunjukkan nilai statistik pada 0,085 detik, memiliki time setting 0,05 detik, dan juga memiliki time constant 0,01 detik, time delay 0,007 detik, dan time response 0,0295 detik. Untuk percobaan grafik orde 1 percobaan 2, pada grafik di atas menunjukkan pada 1,6 detik, memiliki time setting 1 detik, time constant 0,2 detik, time delay 0,14 detik, dan time respon 0,61 detik. Untuk contoh grafik percobaan orde 2 percobaan 1, pada grafik tersebut menunjukkan nilai statistik pada 0,016 detik, memiliki time setting 0,0093 detik, time constant 0,0015 detik, time delay 0,0013 detik, dan time respon 0,0025 detik. Grafik tersebut mengalami overshoot pada 0,004 detik. Ini adalah contoh grafik percobaan orde 2 menggunakan percobaan 2. Pada grafik tersebut menunjukkan nilai statistik pada 0,158 detik, memiliki time setting 0,1 detik, time constant 0,004 detik, time delay 0,0035 detik, dan time respon 0,0055 detik. Grafik tersebut mengalami overshoot pada 0,01 detik. Dari percobaan orde 1 dapat dilihat memiliki grafik yang berbeda-beda. Pada percobaan 1 memiliki hasil nilai statistik pada 0,085 detik, memiliki time setting 0,05 detik, time constant 0,01 detik, time delay 0,007 detik, dan time respon 0,095 detik. Pada percobaan kedua memiliki hasil nilai statistik pada 1,6 detik, memiliki nilai time setting 1 detik, time constant 0,2 detik, dan time delay 0,14 detik, dan juga time respon 0,61 detik. Ini menunjukkan bahwa jika nilai time constant yang besar, sistem akan merespon secara lambat, begitu juga sebaliknya. Dari percobaan orde 2 dapat dilihat memiliki grafik yang berbeda. Pada percobaan pertama memiliki hasil nilai statistik pada 0,016 detik, memiliki time setting 0,0093 detik, time constant 0,0015 detik, time delay 0,0013 detik, dan time respon 0,0025 detik. Grafik tersebut memiliki overshoot pada 0,0014 detik. Pada percobaan kedua memiliki hasil nilai statistik pada 0,158 detik, memiliki time setting 0,1 detik, time constant 0,004 detik, dan delay 0,0035 detik, dan time respon 0,0055 detik. Dan grafik tersebut mengalami overshoot pada 0,01 detik. Pada percobaan 1 memiliki sistem underdamped dan terjadi osilasi namun memiliki respon yang cepat. Sedangkan percobaan 2 juga terjadi osilasi namun sistem merespon dengan sedikit lambat. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari modul 1 ini bahwa orde 1 time constant itu memiliki pengaruh pada respon sistem. Jika nilai time constant besar, maka sistem akan merespon lebih lambat. Respon transient akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai nilai steady state. Pada orde 2, fase redaman mempengaruhi karakteristik osilasi atau damping frekuensi
frekuensi natural, yaitu frekuensi yang menentukan seberapa cepat sistem dapat merespon terhadap gangguan atau perubahan kondisi awal tanpa mempertimbangkan performa. Lanjut ke modul 2 untuk kontrol kecepatan motor DC. Berikut adalah tabel percobaan controller proporsional atau P. Berikut adalah tabel percepat controller proporsional integral atau PI. Berikut adalah tabel percobaan controller proporsional derivatif atau PD. Berikut adalah tabel percobaan controller proporsional integral derivatif atau biasa disebut dengan PID atau PID. Berikut adalah contoh percobaan controller untuk yang proporsional atau KP. Ini adalah grafik saat open loop. Grafik tersebut terjadi overshoot yang sangat tinggi hingga memiliki restan pada grafik itu adalah 0,00047 detik, dan sistem tersebut tidak terjadi steady state atau mengalami stabil di angka yang diinginkan. Ini adalah contoh grafik percobaan controller P. Sistem controller P di atas menunjukkan bahwa sistem tidak pernah tercapai dan sistem stabil pada 0,034 detik sehingga memiliki time constant yaitu 0,006 detik. Untuk controller PI, pada rangkaian controller PI tersebut sistem tidak pernah tercapai dengan output yang diinginkan. Sistem di atas stabil pada output 0,97 detik dengan 0,0044 detik sehingga time constant grafik di atas adalah 0,00048 detik. Untuk grafik contoh dari controller PD, grafik tersebut menggunakan nilai KP sama dengan 0,1 dan KD 0,001, menghasilkan grafik sistem yang tidak tercapai dengan output yang diinginkan. Grafik tersebut stabil pada output 0,77 dan pada 0,42 detik sehingga time constant pada grafik tersebut adalah 0,075 detik. Ini adalah contoh controller PID pada modul 2. Rangkaian tersebut menggunakan nilai KP sama dengan 1, KI nya sama dengan 0,5 dengan KD 0,001, mendapatkan sistem yang bagus tanpa terjadinya overshoot. Sistem tersebut steady state pada 1,59 detik dan memiliki time constant pada sistem tersebut adalah 0,01 detik. Pada tabel percobaan controller B, saat controller diberikan gain P lebih besar, maka time constant akan lebih cepat untuk merespon. Berikutnya pada tabel percobaan TI, semakin kecil nilai KI nya pada controller maka semakin cepat kesalahan steady state dapat diminimalkan. Pada tabel percobaan PD, semakin besar nilai KD pada controller dapat meningkatkan damping pada sistem. Lalu pada tabel percobaan PID, nilai KP yang besar dapat mengakibatkan waktu puncak yang lebih cepat. Nilai KI yang besar dapat memperlama respon sistem dan nilai KD yang besar dapat mengurangi overshoot dan mampu menstabilkan oscillasi pada PID. Pada contoh yang terjadi tabel KP, saat nilai KP 0,1, steady state waktu yang dibutuhkan hanya 0,03 detik. Sedangkan jika nilai KP dibesarkan hingga 35, maka waktu yang ditempuh hanya 0,00015 detik. Contoh pada tabel KI, saat KI diberikan nilai 10, maka steady state yaitu 0,004 detik, sedangkan saat diberikan KI sama dengan 5, maka untuk mencapai steady state membutuhkan waktu hanya 0,0078 detik. Contoh pada tabel KD, saat KD 0,01, error steady state-nya itu sebesar 2,5%, sedangkan saat KD 0,1, error steady state-nya sebesar 7,88%.
kesimpulan yang dapat didapatkan dari modul 2 ini, dalam pengaturan controller, tuning konstanta KB, KI atau KD sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara respon yang cepat, minim overshoot, dan stabilitas sistem. Contohnya, jika nilai KP yang besar dapat meningkatkan overshoot, percepat waktu naik, tetapi dapat mengurangi stabilitas. KI juga membantu menghilangkan error steady state dan dapat mempengaruhi overshoot. Pada KD sendiri berperan dalam mengurangi overshoot, menstabilkan osilasi, dan meningkatkan damping. Berikutnya untuk modul 3, kontrol kecepatan motor DC. Berikut adalah tabel percepatan kontrol kecepatan motor DC dengan data pertama, setpointnya adalah 9, outputnya 0, dan PWM nya 24. Dan data kedua dengan setpoint 25, outputnya adalah harusnya ini 25, dengan PWM nya itu 65, dan seterusnya. Berikut adalah contoh percobaan data 1. Data 1 ini input yang diberikan adalah 8, tetapi output yang dihasilkan adalah 0. Berikut adalah contoh percobaan data 2. Input pada grafik adalah 2930, tetapi output yang dihasilkan adalah 33 dan naik hingga 36. Pada contoh percobaan data 7, mendapatkan hasil dengan set point 100, mendapatkan output 103 dengan PWM 255. Sistem tersebut mencapai steady state pada 3,5 detik dan memiliki time konstan pada 1 detik. Pada data percobaan 1 dengan set point 9 memiliki output 0 dan PWM 24 menunjukkan bahwa sistem tidak merespon sehingga output yang dikeluarkan adalah 0. Pada data percobaan 2 dengan set point 25 memiliki output yaitu 33 dan PWM 65. Grafik pada sistem naik terus dan melebihi dari nilai yang diinginkan. Pada percobaan 7 memiliki nilai set point 100 dan memiliki output yaitu 102 dan sistem steady state pada 2,5 detik sehingga mendapatkan sistem yang bagus. Beban set point mempengaruhi sistem yang diinginkan. Semakin besar set point, semakin bagus sistem yang dihasilkan. Dalam Telkom modul 3 ini menggunakan motor DC untuk kontrol sistemnya, mendapatkan data yang beragam sesuai nilai set point yang diinginkan. Ada data yang terbaca, ada juga yang melebihi nilai set point, dan juga ada yang memenuhi nilai set point. Contoh data yang tidak terbaca adalah data pada percobaan 1 dengan nilai set pointnya adalah 9, tapi outputnya tidak merespon ya, atau 0. Dan contoh yang dapat memenuhi set point adalah data ke-7 dengan nilai set point adalah 100 dan output merespon 100 saat waktu 2,5 detik. Berikut adalah modul 4 untuk kontrol PID menggunakan motor induksi. Berikut adalah tabel hasil percobaan dan mendapatkan transfer function model untuk 4 data tersebut. Ini adalah hasil tuning PID tiap data dari tiap transfer function data tersebut. Contoh percobaan data 1. Ini adalah gambar grafik saat tuning sebelum update block dilakukan. Gambar di atas mendapatkan nilai KP sama dengan 3,1425, yang KI nya adalah 96650,99, dengan KD sama dengan minus 2,91368, sehingga seharusnya sistem mendapatkan nilai steady state pada 0,0011 detik. Ini adalah gambar plot setelah update block pada tuning percobaan data 1. Pada percobaan data 1, respon sistem untuk mencapai stabil steady state pada 0,0018 detik, dan sistem tersebut memiliki time konstan 0,0006 detik. Ini adalah gambar grafik saat tuning sebelum update block pada data ketiga. Gambar tersebut mendapatkan nilai KP sama dengan 2,481, KI nya 807,038, dan KD nya minus 0,0016,
sehingga seharusnya sistem mendapatkan nilai steady state pada 0,01 detik. Ini adalah gambar plot setelah deadlock saat tuning pada percobaan data 3. Pada percobaan data 3 terjadi overshoot hingga output 1,064 dan stabilnya untuk steady state adalah pada 0,017 detik. Nah, sistem tersebut memiliki time constant 0,0016 detik. Dari praktik yang telah dikerjakan mendapatkan berbagai model transfer function dengan data percobaan 1, yaitu nilai hasil tuning PID nya adalah KP nya 3,1425, KI nya 96650,99, KD nya minus 2,9138. Mendapatkan sistem yang bagus tanpa overshoot dengan nilai steady state pada waktu 0,0018 detik. Sedangkan pada percobaan data 3 yaitu nilai hasil tuning PID KP dengan 2,4811 dengan KI nya 87,038 dengan nilai KD minus 0,0016, mendapatkan overshoot hingga outputnya itu 1,064 pada 0,004 detik dan mencapai steady state pada waktu 0,0017 detik. Dari hasil praktik yang telah dikerjakan dapat disimpulkan bahwa pentingnya tuning dalam sistem untuk mendapatkan respon sistem yang baik. Transfer function juga mempengaruhi grafik pada rangkaian seperti pada percobaan data 1 mendapatkan hasil tanpa overshoot, sedangkan pada data 3 terjadi overshoot dalam sistem. Sekian, terima kasih presentasi dari saya Sandi Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.